حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Al-Istiqomah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah kita bersama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini mengawali bulan Mei 2024 dan insyaallah akan masuk di bulan baru juga, di bulan Hijriah setelah bulan Syawal. Kita kembali beraktivitas untuk melakukan dan melaksanakan thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita tetap menjaga semangat ibadah dan thalabul ilmi pada kesempatan malam hari ini dan sampai selanjutnya. Mudah-mudahan juga ibadah kita di bulan Ramadan kemarin sampai bulan Syawal ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin. Semoga ibadah puasa kita di bulan Ramadan dan mengisi ibadah bulan Syawal mudah-mudahan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya pasca bulan Ramadan kita tetap semangat beribadah seperti mana kita lakukan di bulan suci Ramadan. Setidaknya untuk menjaga semangat kita di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya, pertama yang kita lakukan adalah muhasabah. Muhasabah itu introspeksi diri, evaluasi diri, sejauh mana ibadah kita bulan Ramadan dan kita tetap lakukan istiqomahkan di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Mana yang masih kurang, mana yang harus kita hindarkan, mana yang harus kita tingkatkan. Itu namanya evaluasi dan sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsu ma qaddamat liwat. Lakukan apa yang akan kamu persiapkan di hari esok agar lebih baik. Karena orang yang baik itu adalah orang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, hari esok lebih baik hari ini. Maka kita termasuk orang yang beruntung karena ada Islam. Yang kedua adalah mujahadah. Mujahadah ini sungguh-sungguh beribadah. Kita kalau di bulan Ramadan kemarin yang tidak punya atau uang pas-pasan pun kita mau bersedekah. Nah bulan Syawal ini juga harus sama, minimal sama lah. Ramadan kemarin kita baca Quran setiap hari karena mengejar target harus khatam. Ya minimal tetap baca Quran di bulan Syawal, walaupun mungkin dengan kesibukan bulan ini dengan bulan Ramadan berbeda. Maka setidaknya kalaupun tidak khatam 1 juz 1 hari, ya minimal membaca Al-Quran ya dan lain sebagainya. Ibadah-ibadah yang pernah kita lakukan tentunya kita harus bersungguh-sungguh juga mempertahankannya di bulan ini. Dan yang ketiga, muraqabah. Muraqabah ini terkadang kita lalai, karena yang diartikan dengan muraqabah itu kita senantiasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik bulan Ramadan ataupun bukan,
ibadah tetap harus kita kerjakan. Sholat wajib harus kita kerjakan. Ya, kalau mau melaksanakan puasa sunnah kita tetap mengerjakan. Dan ibadah-ibadah lain itu. Jadi 3 hal itu untuk kita senantiasa merawat kebiasaan-kebiasaan baik di bulan Ramadan, kita lakukan juga di bulan Syawal dan bulan selanjutnya. Ya. Ini biasanya yang sering kali ini di bulan Ramadannya semangat ibadah sampai berkali-kali lipat, bulan Syawalnya memplay lagi, Bu. Ya, biasanya begitu. Tapi mudah-mudahan ya, dengan nasihat yang disampaikan ini, mudah-mudahan kita kembali ibadah yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan ini kita lakukan kembali. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat salam kita sampaikan kepada junjungan dalam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, para tabi'in, juga seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang terus istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW mendapatkan syafaat bersama di yaumil qiyamah. Mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah untuk usul kita irsyadul ibad dan guru kita, baik yang masih ada ataupun yang sudah wafat. Mudah-mudahan dengan membacakan suratul Fatihah ini berkahan akan tetap menyertai kita dan senantiasa Allah berikan kemudahan dalam memahami ilmu agama, tuntunan-tuntunan agama yang akan kita lakukan di setiap aktivitas harian kita, dan semoga apa yang kita lakukan setiap saatnya dijadikan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihan ila Nabi Mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi kiram wa ila akhirih sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya jamaah Bapak Ibu sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu sekalian, jamaah masjid dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan mengawali kembali pengajian kita malam Senin, dan pengajian saya dipindah ke malam pekan awal, ya. Jadi untuk waktu-waktu berikutnya insya Allah di awal bulan, di minggu pertama atau pekan awal. Jadi saya bisa sholat berjamaah Isya di sini, kemudian setelah itu kita lanjut pengajian. Dan sekedar mengingatkan, mari kita senantiasa iktikaf, niatkan iktikaf di masjid, mudah-mudahan menjadi pahala setiap saat atau setiap detik yang kita lakukan atau duduk di masjid ini menjadi ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan kajian kita yang terakhir terkait dengan pasal tentang murtad atau keluar dari Islam. Hari ini kita akan membahas dan membacakan hal-hal yang bisa membuat kita menjadi murtad. Ini pintu-pintu gerbang-gerbang kemurtadan yang harus kita hindari, yang harus kita jauhkan. Karena nanti banyak ya yang akan dibahas, yang dibacakan dari kitab Irsyadul Ibad ini, beberapa hal yang bisa membuat seorang muslim itu keluar daripada keislamannya. Semoga dengan ini, dengan kita membacakan kitab ini, kita lebih hati-hati untuk menjaga keimanan kita, baik dalam perkataan, perbuatan, tingkah laku ataupun keyakinan dalam hati. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna min anwa'iha. Ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya dari sebagian macam-macam kemurtadan ayya'zima mukallafun muhtarun 'alal kufri, bahwasannya berazam atau berencana seorang mukallaf muhtarun yang memilih. Seorang mukallaf ini orang yang sudah dibebani dengan perintah Allah. Yang memilih artinya dia tidak dalam keadaan terpaksa. Muhtarun 'alal kufri, atas kufur. Seorang muslim yang merencanakan akan menjadi kufur, maka pada waktu itu langsung dia menjadi kufur. Contoh misalnya, dalam waktu dekat, fi zamani qaribin atau aubaidin, atau dalam waktu jauh. Artinya kalau seorang muslim misalnya dia berkata, nanti saya mau jadi kafir seminggu lagi, maka pada waktu itu pun dia sudah kafir. Atau tahun depan saya jadi kafir, saya keluar dari Islam, ya, naudzubillah, semoga kita terjaga. Nah, ini orang yang seperti ini berazam atau merencanakan kekafiran baik dalam waktu dekat atau waktu yang lama. Waktu itu dia sudah kafir, sudah keluar dari keislaman. Ya, jadi ini tentang ini kan ya, hati-hati. Kemudian atau dia mondar-mandir fihi, dalam kekafiran, dalam kekufuran. Mondar-mandir yang diartikan di sini tuh dia kufur enggak ya? Atau dia jadi keluar Islam atau enggak? Jadi ada keraguan dalam hati untuk keluar Islam, ya. Atau juga kalau kasus-kasus seperti sekarang, orang dianggap dia masuk Islam, ya. Jadi bolak-balik dia masuk Islam, kembali kufur, masuk Islam, kembali kufur, masuk Islam. Nah, biasanya di kalangan-kalangan artis ataupun dalam situasi dan kondisi orang mau nikah. Nah, ini hati-hati ya, ibu yang punya anak perawan yang mau dinikahin, kalau calonnya itu orang non muslim, terus dia mau jadi Islam, ya, ini kita harus terus pantau ini. Karena apa? Karena nanti akibatnya pernikahan itu kan bukan hanya di dunia, hal yang dia dunia akhirat. Ya, karena ada kasus dulu waktu saya di Monang itu, tetangga di belakang rumah itu dia punya perempuannya Islam, laki-lakinya non muslim, nikahnya di gereja, orang tuanya di situ disanding pengantin. Orang tuanya Pak, yang perempuannya pakai jilbab, laki-lakinya pakai peci, seolah-olah dia merestui pernikahan anaknya yang non muslim punya suami non muslim. Nah, ini naudzubillah, ya. Dan nanti kalau ketika dia sudah menikah, misalnya si laki-lakinya ini dia menjadi muslim, selama dalam pernikahannya, selama dia menjadi muslim itu harus kita pantau sholat enggak ini. Kalau ada perintah puasa, dia puasa apa enggak. Nah, ini harus terus dipantau. Khawatirnya cuman pura muslim karena ingin direstui, ya, itu. Nah, terus kalau kondisi atau situasi atau kasusnya, seseorang itu yang kembali asalnya dia muslim, terus dia jadi kafir, kemudian kembali jadi muslim. Nah, ini bagaimana hukum orang seperti ini? Kalau pernikahan, misalnya ada seorang suami istri,
dia awalnya muslim, kemudian salah satu di antara suami istri ini keluar dari Islam, jadi kafir. Kemudian nanti dia balik lagi jadi muslim lagi. Bagaimana hukumnya? Yang dilihat kan hukum dia bolak-balik itu. Atau bahkan setelah dia kafir dia balik masuk Islam, apakah ibadahnya itu diterima atau tidak? Ya. Ada dua. Pertama yang dilihat, kalau suami istri ketika salah satunya ini keluar dari Islam, maka dilihat dia sudah melakukan hubungan suami istri atau belum. Kalau belum melakukan hubungan suami istri, maka otomatis dia cerai. Tapi kalau sudah melakukan hubungan suami istri, maka masa iddah perempuan, ya, perempuan yang masa iddah, misalnya sekarang perempuan yang non muslim keluar Islam, masa dia iddah, kalau dia tidak kembali kepada Islam, maka otomatis cerai. Tapi kalau dia kembali menjadi Islam, maka pernikahannya tetap sah dan seperti biasa. Jadi dilihat dulu nanti sudah melakukan hubungan suami istri atau belum. Ya. Nah, jadi itu hukum bagi suami istri kalau di antara salah satunya itu keluar Islam. Sekarang yang bolak-balik Islam kafir, Islam lagi. Bagaimana dengan ibadahnya selama dia kafir? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama dari mazhab Imam Maliki dan Hanafi, saat orang seperti itu, maka sholatnya, puasanya tidak usah diqadha. Artinya setelah dia masuk Islam, awalnya dia Islam, kemudian kafir, terus Islam. Selama dia jadi kafir ini, kemudian dia masuk Islam. Nah, selama dia kafir itu tidak ada kewajiban untuk melakukan puasa, sholat, karena sudah tidak diperintah, karena dia kafir. Maka kemudian dia masuk Islam, maka ketika dia Islam kembali itu tidak perlu diqadha menurut Imam Maliki dan Hanafi. Tapi menurut Imam Syafi'i itu harus diqadha. Selama dia kafir itu harus diqadha sholatnya, harus diqadha puasa. Ya. Yang kita sekarang kita yakini adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Kalau kita ke Imam Syafi'i berarti pendapatnya orang seperti itu harus mengqadha sholatnya, zakatnya dan sebagainya, ya, puasanya. Itu jadi tentang kemurtadan atau keluar dari Islam ini memang kalau kita katakan keras. Karena nanti di dalam pembahasan berikutnya hal-hal yang dianggap mungkin sepele ini bisa menjadi kemurtadan. Ya. Aw yu'alliquhu bil lisani awil qalbi 'ala syai'in walau halan 'aqliyan fa yakfuru halan. Kemudian hal yang dapat membuat seseorang menjadi murtad apabila dia menggantungkan dengan lisan atau dengan hati kepada sesuatu, walau sesuatu yang digantungkan itu diyakininya itu adalah mustahil, ya, secara akal. Misalnya begini, kalau langit ini runtuh, saya akan jadi kafir. Nah, itu kan langit runtuh itu kan mustahil kalau secara akal. Nah, ketika dia mengucapkan seperti itu, maka dia sudah menjadi kafir. Ya. Jadi perkataan ini akan sangat menentukan, ya, keimanan, walaupun itu secara guyonan. Ya, karena halnya tentang keyakinan ini tidak bisa menjadi guyonan. Kemudian au ya'taqida ma yujibuhu au yaf'aluhu au yatalaffazu bima yadullu alaihi wa'atiqadin aw inadin aw istizai. Kaya ya'taqida qalamul 'alim aw ruh. Atau bila seseorang meyakinkan kewajiban au yaf'alu atau melakukan sesuatu, mengerjakan atau mengucapkan pada sesuatu yang menunjukkan pada itikat atau menghinakan, merendahkan, seperti misalnya dia beritikat bahwa sifat qadarul alimi, sifat
qadamul alimi pada Allah Subhanahu wa taala, awiru atau bahkan dia mengiktikan meyakinkan bahwa ruh itu akan kekal. Ruh kita dia yakinkan akan kekal. Jadi dianggapnya ya, ruh kita akan kekal itu pun suatu yang menjadikan kita menjadi kufur. Karena hakikatnya ruh kita akan kembali kepada Allah. Artinya sesuatu yang baru selain daripada Allah, semua ciptaannya itu akan rusak, akan fana. Sedangkan sifat-sifat Allah yang kita ketahui dalam sifat 20 ya, wujud dan baqa mukhalafatul hawadits dan seterusnya. Nah, itu sifat-sifat Allah yang wajib kita ketahui, yang kita yakini bahwa itu adalah sifat yang kekal pada Allah. Sedangkan sifat-sifat kemanusiaan itu akan musnah atau fana, rusak. Atau sekalipun itu ya ada pada jiwa manusia seperti ruh tadi, roh itu akan rusak, akan kembali kepada Allah, tidak akan pernah kekal. Nah, dia yakinkan bahwa itu akan kekal, maka dia menjadi orang kafir. Au-hudusi shani, atau menjadi barunya ciptaan Allah. Au yanfiyal ma huwa sabitullahi bil ijma'i kal ilmi wal qudrah, atau menafikan sesuatu yang sifat itu tetap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketetapan ijma' ulama, seperti kal ilmi, sifat ilmu pada Allah, wal qudrah, dan sifat kekuasaan. Dia meyakinkan dalam hatinya bahwa sifat ilmu itu dari Allah itu tidak ada. Dan seperti apa? Ini hal yang kecil, seperti kita melakukan misalnya dosa kecil, ngomongin orang ya. Nah, terus dalam keyakinan kita nggak ada yang tahu inilah ya. Nah, berarti dia sudah menafikan Allah, itu sifat mengetahuinya Allah kepada kita. Nah, menafikan Allah, maka itu pun bisa menjadi murtad. Maka tadi yang saya katakan bahwa kita itu mempunyai sifat muraqabah, muqarabah, senantiasa diperhatikan, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menganggap bahwa sesuatu yang kita lakukan itu Allah nggak tahu ya, nah Allah mengatakan puasa, karena sesuatu yang kita lakukan baik buruk itu akan kembali kepada kita. Kalau kita mengabaikan ketika kita berbuat salah, berbuat maksiat kepada Allah, kemudian kita mengabaikan, bahkan menafikan, meniadakan sifat ilmunya Allah, sifat mengetahuinya Allah kepada kita, itu juga termasuk kafir. Ya, maka ini ya keras, memang keras ini. Kemudian ka'ayyatin bil kalim wa yasbutu ma huwa manfiun anhu bil ijma'i, atau juga menetapkan sesuatu sifat pada Allah yang tidak ada asalnya bil ijma'i, dengan ijma'nya ulama. Kalau ini seperti warna, mengintikankan sesuatu sifat yang tidak ada kepada Allah, seperti warna. Allah mempunyai warna, kita meyakinkan seperti itu, maka itu sudah kufur ya. Kemudian Allah mempunyai bentuk ya, atau yang lainnya disamakan dengan manusia, nah itu juga sudah termasuk ke kekufuran. Au ya'taqida wujubal ghairi wajibin, atau beritikad, meyakinkan sesuatu kewajiban yang tidak wajib. Contohnya as-shalat sadis, seperti sholat yang 6 waktu. Dulu ada kasusnya tahun berapa ya saya lupa. Dia yang berpendapat dalam Al-Quran itu yang surat Al-Isra, bahwa kalau ini kan dia mengintikankan sholat itu ada 6 waktu, sementara sholat yang kita kerjakan 5 waktu. Nah, dulu ada kasusnya orang yang berpendapat bahwa sholat itu hanya 3 waktu. Kalau sakila ini di surat Al-Isra ya. Nah, itu sudah penyimpangan agama. Karena inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang sudah di waktu-waktu, dan waktunya itu 5
lima waktu seperti yang dijelaskan dalam kisah Isra Mi'rajnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Nah, ini sekarang meyakinkan bahwa ada tambahan salat misalnya. Misalnya meyakini bahwa salat tahajud wajib, berarti jadi 6 waktunya. Nah, maka itu sudah menjadi kufur. Ya. Wa shaum ghairi Ramadan, atau puasa selain bulan Ramadan. Puasa yang wajib hukumnya hanya bulan Ramadan. Sementara puasa yang lain selain bulan Ramadan itu sunnah, dan dia mengintikan meyakinkan puasa selain Ramadan itu wajib, maka itu juga kufur. Au syakkin fi takfiril Yahudi wan Nasrani, atau dia ragu kepada kekufurannya orang Yahudi dan Nasrani. Nah, itu udah jelas kalau Yahudi Nasrani itu udah kufur, ya, sudah kafir. Tapi kita dalam hati kita ragu, orang kafir ini murtad apa enggak, kufur apa enggak, ya. Nah, itu ada punya kemangmangan atau keraguan dalam hati untuk kekufurannya orang Yahudi dan Nasrani. Wa ka'ayya dari makhlukin kasanamin wa syamsin. Kemudian pintu yang menjadikan kita menjadi murtad itu adalah seperti sujud kepada makhluk, kasanamin wa syamsin, seperti sujud kepada patung atau matahari, atau juga bahkan kepada makhluk manusia. Makanya ada batasan ketika kita menghormati seorang manusia, ya, siapapun itu, batasannya itu kan jangan sampai menyerupai kita sujud kepada Allah, ya, atau melebihi daripada itu. Nah, itu sudah berlebihan, berarti dia membanggakan manusia, membanggakannya dengan kepada Allah, gitu ya. Kasonamin wa syamsin, atau dia menyembah patung, berhala, ya, atau juga matahari, meyakini bahwa patung matahari itu mempunyai atau mendatangkan manfaat dan manfaat, seperti orang-orang terdahulu, ya, yang meyakini orang Yahudi Nasrani yang menyembah patung dan berhala, kemudian matahari. Au yamsya ilal kanais. Ini ma'ahliha bizayyihim minaz zanadir wa ghayriha. Ini pernah juga nih dalam ada filmnya ini dulu. Atau berjalan, ya, berjalan menuju gereja. Berjalan menuju gereja ma'a ahliha, beserta ahli gereja. Ahli gereja itu berarti orang non-muslim atau bahkan dengan pendeta. Atau ahli ininya bizayyihim, beserta dengan pakaian-pakaian mereka, ya, pakaian-pakaian mereka minaz zanadir, daripada salah satunya adalah seperti ikat pinggang. Kalau di sini ikat pinggang yang khusus untuk orang-orang yang ke gereja atau yang lainnya, di pakaian yang biasa mereka pakai. Ini artinya orang yang seperti ini menyertai orang-orang non-muslim yang ke gereja ini, dia membantu mensyiarkan agamanya, mensyiarkan agama non-muslim. Kan nanti ada kalau kasus-kasus sekarang kan ada orang yang masuk gereja, ada yang bilang, saya tanya dulu Bapak Ibu sekalian, masuk gereja haram atau tidak? Tidak. Nah, kita harus cerdas, ya Bu, ya. Harus cerdas. Masuknya itu masuk apa? Kalau misalnya gini, saya dikejar-kejar orang gila, bawa golok, saya mau dibunuh, nggak ada tempat lain berlindung kecuali saya harus masuk gereja. Apa saya haram masuk gereja? Enggak, saya menyelamatkan diri karena nggak ada tempat yang aman kecuali itu gereja.
Atau di gereja, misalnya kita di gereja ada kerusuhan atau apa gitu ya. Kita pengen tahu nih, ada apa sih di gereja? Kita masuk, oh ternyata ada yang lagi matrekin berhala misalnya. Masuk kita, cuman lihat doang tuh, masuk. Sekedar tahu, balik lagi. Itu masuknya itu kan gak haram. Karena kita cuma ingin melihat ada apa sih di dalam gereja. Gitu ya. Yang dimaksudkan haram ketika kita masuk gereja, yang tadi saya ceritakan tidak berdosa, tidak haram. Ya. Nah, yang dimaksudkan ini adalah ketika dia masuk, kemudian satu, merusak gereja. Kedua, ya, mengotori gereja. Kita nggak ada masalah dengan orang itu, nggak ada masalah dengan kita tahu-tahu kita masuk gereja, mengotori gereja, ya. Kemudian kita merusak gereja, itu haram hukumnya sama kita. Atau yang ketiga, kita membantu mensyiarkan, ya, meramaikan kegiatan mereka di gereja. Itu yang haram. Kalau sekedar masuk ya. Kalau yang dakwah di gereja luar biasa itu, ngajak Islam berani. Ya. Pokoknya yang 3 hal tadi yang saya sebutkan itu yang menjadikan haram. Merusak, kira-kira kalau dia dakwah di dalam gereja, merusak, mengajak atau apa? Kita lihat dulu itunya, ya. Konteks tujuannya itu dia masuk di situ ngapain? Kalau dia tadi dakwahnya memang benar-benar dia ngajak dia jadi Islam, itu luar biasa berani. Saya jangan berani, jangan ditipu gitu. Ya, tapi mungkin bagi orang-orang yang akalnya cerdas, yang bisa kalau biasanya kan kalau bukan debat, adu pendapat ya. Adu pendapat akal dengan akal lagi gitu ya. Tidak menggunakan dalil pun sebenarnya bisa. Yang sekarang contoh misalnya kayak Gus Bahan orang cerdas. Dia kalau melontarkan jawaban nggak pakai dalil pun dimengerti. Contoh, ada orang yang melarang orang itu nggak boleh salaman setelah sholat. Apa yang dilontarkan Gus Bahan? Kalau kita setelah sholat buka HP boleh nggak? Boleh. Kalau habis sholat kita minum boleh nggak? Kalau kita habis sholat salaman boleh nggak? Boleh. Nggak pakai dalil boleh itu. Ya, nah, itu contohnya seperti itu. Ya. Dulu yang terkenal ada itu dari orang yang saya lupa namanya. Sama itu. Banyak orang yang masuk Islam gara-gara ceramah atau statement yang dia lontarkan itu masuk akal, ya, tanpa harus ngeluarin dalil hingga orang itu dapat hidayah masuk Islam. Zakir Naik, ya, nah, itu juga luar biasa pemikiran. Jadi tadi ya, nah yang tadi disebutkan dia ikut berjalan dengan orang non Muslim ke gereja dengan cara dia menggunakan pakaian orang-orang yang masuk ke gereja. Artinya tujuan dia bersama mereka ke gereja ada tujuan membantu mensiarkan agama mereka non Muslim. Maka dia haram. Ini yang menjadi murtad, gitu ya. Aw yaqi waraqatin fiha syai'un minal Qur'ani aw ilmi syar'i aw bismillah ta'ala aw bismillah aw malakin fi mustaqbalin wa tahiran, atau membuang lembaran di mana di lembaran itu terdapat ayat-ayat Quran atau tulisan-tulisan tentang ilmu syariat atau nama Allah, nama Nabi, nama malaikat, membuangnya itu ke tempat yang kotor. Walau tahiran, walaupun suci. Setiap yang kotor itu tidak mesti najis. Yang kotor bisa aja suci. Karena tidak setiap yang kotor itu najis. Ya. Kayak apa yang kotor bukan najis? Ini ya, apa namanya? Ingus.
Ingus itu kotor tapi bukan najis. Ya. Nah ini di tempat yang kotor, walau tahiron, walaupun tidak suci, walau suci. Nah kemudian yang dimaksudkan dia menjadi kafir saat dia membuang kertas dan di dalam kertas itu ada tulisan Quran, ada tulisan hadis misalnya, atau nama Allah. Nah yang di nama Allah biasanya apa nih? Yang sering terjadi sekarang, undangan ya, undangan. Makanya hati-hati ibu ya, kalau membuat undangan mendingan tidak ada tulisan Arab ya, atau ya kalau kita kan biasanya pengen kelihatan keren, bikin undangannya yang bagus ya, toh dibacanya tanggalnya doang, ya tanggalnya di mana tempatnya di situ dibuang lah. Kalau itu ada bacaan basmalahnya, itu hati-hati ya. Kalau mau lebih aman, kalau dia ada tulisan Quran dibakar, lebih aman ya. Kalau enggak, sekarang kita banyak yang bisa kita siasati untuk undangan. Undangan itu bisa berupa kalender ya, satu lembar seperti undangan biasa bentuknya, besarnya, tapi di situ kalender 1 tahun pasti dipakai itu, nggak bakal dibuang ya. Jadi kalau ada tulisan basmalah, nama Allah, nama Nabi Muhammad, tulisan hadis ya, dibuanglah itu ke tempat yang kotor walaupun suci, maka dia sudah kafir. Beberapa dekade ini ada buzzer yang jaga gereja, itu permintaan. Tapi padahal negara aman, ya, itu nggak apa. Saya mengharapkan tulus aja gitu, itu gimana? Dapat apa? Oh, gitu. Ya. Kita kenal yang namanya toleransi. Ya. Toleransi yang dimaksudkan bukan toleransi dalam akidah, tapi hanya sekedar hablum minan nas. Karena di antara kita manusia ada jalurnya ibadah itu hablum minallah, ada hablum minan nas. Kafir yang sekarang ada di Indonesia itu bukan kafir harbi. Nah, kafir itu ada 2, harbi, ada zimmi. Kafir harbi itu kafir yang memerangi orang Islam, maka tidak patut kita jaga, justru harus kita perangin. Kalau ada kafir harbi. Yang kedua ada kafir zimmi. Kafir zimmi adalah kafir yang harus kita lindungi. Dia kafir tapi zimmi, berada di lingkungan orang Islam. Kewajiban mereka untuk menyelamatkan dirinya daripada dijaga sama orang kita, orang Islam, maka sebenarnya dia ada kewajiban membayar pajak keselamatan dirinya. Itu sebetulnya ada kalau dalam hukum Islam. Maka seperti tadi, dalam toleransi kemanusiaan itu, orang yang misalnya sebaliknya ya, orang non muslim menjaga masjid, mungkin dulu pernah waktu tahun berapa saya lupa, itu kan sering ada kericuhan, ada yang rusak gereja kayak tadi, rusak gereja, atau bahkan sebaliknya ada yang rusak Islam, ada masjid ya. Terus kita sebagai manusia yang punya hablum minan nas ini saling tolong menolong. Ini kita singkiran dulu akidah Pak ya. Karena kaitannya bukan ke sana. Hablum minan nas ini kaitannya dengan kemanusiaan. Maka ada toleransi tadi. Maka sah-sah saja ketika kita jagain gereja, kemudian mungkin itu karena memberikan upah karena dia kerja misalnya. Karena sekarang juga orang non muslim kan ada yang kerja di perusahaannya orang Islam, sama saja ya, mereka kerja itu. Nah untuk menjaga daripada gereja itu misalnya ada yang rusak, karena dari kita saling melindungi
dan itulah toleransi manusia. Jadi jangan ranahnya, yang penting ranahnya tidak ranah tadi, ranah akidah. Kalau sudah ranah akidah beda lagi. Ya, kalau misalnya orang banser tadi misalnya, dia ada dijagain gereja, terus di situ juga ada masjid, waktunya zuhur dia malah sholat di gereja, kecuali nggak ada masjid ya, nggak ada masjid, cuman hukumnya makruh, nggak ada masjid, waktu sudah tiba, kalau saya ke masjid jauh, waktunya habis, saya sholat di gereja, tapi makruh, ya boleh tapi makruh, ya itu, ya jadi kita melihatnya toleransi kemanusiaan bukan ke arah akidah, ya. Kalaupun dia dapat upah, upahnya ya upah dia kerja, bukan upah misalnya sogokan dia supaya masuk Kristen, masuk non Muslim. Nah kalau dia diupah itu untuk masuk ke agamanya, maka itu wajib ditolak. Dia harus mempertahankan keimanannya, jangan sampai terbujuk rayu dengan uang 1 juta misalnya. Kamu gak jagain gereja saya bayar 1 juta, tapi besok kamu ikut dengan saya. Nah, itu beda lagi, itu keadilan lagi. Ya. Oke, kita lanjutkan. Wa ayyun kiro nubuwatan nabi ujmi 'alaiha, dan seperti ingkar kepada kenabiannya nabi menurut ijma ulama, au inzala kitabin, atau ingkar terhadap turunnya kitab, kadzalika kat Taurati wal Injil wa Zabur Dawud wa Suhfi Ibrahim au ayatin minal Qur'an mujma'an 'alaiha. Atau yang berikutnya adalah ingkar kepada kenabiannya Nabi. Kita tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi. Nabi Adam itu seorang nabi dan kita ingkar, maka kita sudah kafir. Atau juga kita ingkar terhadap turunnya kitab-kitab Allah. Kita sekarang pedoman kita Al-Quran. Wajib juga bagi kita meyakini bahwa sebelum Al-Quran ada kitab yang diturunkan oleh Allah pada masa-masanya nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa, ya, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Ibrahim. Nabi-nabi yang ini yang sebelum Nabi Muhammad, mereka juga punya pedoman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zamannya Nabi Isa kitabnya apa? Injil. Nabi Musa kitabnya Taurat, Nabi Daud kitabnya Zabur. Mungkin kalau kita hidup pada masa Nabi Daud, maka kitab pedoman kita adalah Zabur. Karena kita hidup di zaman Nabi sebagai penutup Nabi, kemudian Allah turunin Al-Quran sebagai pengganti kitab-kitab yang sebelumnya. Ya, mengganti dari Taurat, Zabur, Injil. Diturunkanlah Al-Quran, maka kita pedomannya kepada Al-Quran itu. Jadi kita tetap meyakini bahwa kitab-kitab selain kitab Al-Quran pun pernah diturunkan oleh Allah sebagai pedomannya umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Ibrahim AS. Nah, ya, kemudian kal-ma'udataini, atau mengingkari daripada satu ayat saja dari Al-Quran. Ya, misalnya ada penceramah menyampaikan satu ayat Al-Quran, kemudian dalam hati kita, masa sih gak percaya apa yang disampaikan dalam ayat Quran itu, kita tidak percaya bahwa kita meyakininya, bahwa maka itu adalah terjadi kekufuran dalam hidup kita. Nah, jadi kemudian kal-ma'udataini, atau bahkan mengingkari 2 surat, ya, ma'udataini itu adalah Falaq bin Nas, tidak percaya dengan kedua surat. Au yungkira wujuba wajibin au nadal mandubin au tahrim haramin au tahrim halalin wismi'a alaihi. Atau dalam diri kita ini punya ingkar terhadap kewajiban yang wajib atau sunnah
kepada yang sunnah. Ya, jadi ingkar ini wajib kita ingkari. Ini sunnah bukan sunnah. Ini halal bukan halal. Ini haram dan haram. Ya, kecuali nanti kaitannya dengan ilmu fikih. Itu beda lagi bahasannya. Kalau misalnya ada obat yang tidak ada lagi kecuali obat yang dagingnya itu haram biasanya, tapi nggak ada lagi obat selain itu yang bisa menyembuhkan, maka itu jadi haram. Nah, kalau ini hal yang biasa halal, kita meyakini bahwa ini nggak halal. Haram bahwa yang ini kita haram. Nah, apalah yang itu sedikit ini bisa. Padahal dia haram. Nah, berarti dia sudah menyepelekan hukum. Maka hukumnya pun bisa jadi kafir. Wa ulima min ad-dini daruratin karaqatin min ihdal maktubati wa shaumi ramadan wa qarawatini wa salatil 'aidi wa qashabil khamri wa zina wal liwat wa matil khair. Nah, seperti contoh-contoh ya dalam misalnya puasa Ramadan itu wajib, dia yakini tidak wajib. Ya, sholat rawatib itu sunnah, dia yakini tidak sunnah. Sholat Id itu sunnah, ya, sholat Id sunnah hukumnya. Ya, kemudian dia tidak meyakini bahwa itu sunnah. Meminum khamr itu haram, dia tidak meyakini itu haram. Zina itu haram, dia tidak meyakini itu haram. Jadi bisa sebaliknya, dia menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Itu keyakinan seperti itu bisa membuat dia menjadi kufur. Wa idai muslimin wa ahdu muqsin wa riba. Kemudian seperti juga mengambil pajak secara paksa. Ini kalau kemudian seperti riba, kemudian riswah. Nah, riswah ini apa Pak? Riswah itu adalah sogokan. Sogokan orang kalau nyogok, nah itu sudah dikatakan kafir dalam kitab ini. Tapi nyogoknya yang ini bagaimana itu? Yang diartikan sogokan itu, kalau kita misalnya buat SIM mobil. SIM mobil itu kan kalau sudah kita bayar itu hak kita ya. Nah, kemudian untuk supaya lebih lancar misalnya ada orang calok nih, kemudian kita bayarin supaya kalau kita bahasanya sekarang ada ordal orang dalam. Nah, kalau hal itu adalah hak kita yang mesti kita dapat, maka kita membayar calok kepada Allah. Karena itu hak kita yang harus kita dapati. Tetapi sebaliknya, kalau itu bukan hak kita, kemudian kita bayar supaya menjadi hak kita, itu adalah nyogok. Ini bisa dipahami? Kalau sesuatu itu hak kita, kemudian kita bayar supaya itu jadi emang milik kita, itu yang harus kita miliki, itu bukan nyogok namanya. Tapi kalau itu bukan hak kita, ingin menjadi hak kita, bayar orang, itu nyogok. Ya. Jadi riswah itu yang dimaksudkan, riswah itu adalah membayar sesuatu yang bukan menjadi milik kita. Ya. Membayar sesuatu yang bukan milik kita, namanya itu riswah. Ya. Kalau riba nanti bahasannya panjang, nanti di Sulamul Taufik itu ada. Wa sholatin bila wudu'in, kemudian dia meyakini sholat dengan wudu itu misalnya sah, ya, itu juga bisa menjadi kafir. Wa kal bai'i wan nikahi, ya, seperti jual beli atau nikah, itu jual beli kemudian nikah. Kalau nikah kayak tadi, kalau meyakini pernikahan antara suami istri yang non muslim salah satunya itu kita menghukumi halal, itu juga bisa jadi kafir. Ya, kayak tadi kalau di kasusnya di waktu saya di sana di Bonang itu ada tetangga yang bahwa salah satu di antara mereka itu suaminya kafir, istrinya muslim, kemudian dia menikah.
dan dihadiri oleh orang tua dua-duanya. Nah, itu juga kalau orang tua ini dia meyakini bahwa sahnya pernikahan anaknya dengan non muslim, maka dia sudah jadi kufur. Ya, alhamdulillah. Hal-hal yang sepele bisa menjadi kekufuran. Ya, makanya kita jaga hati, jaga lisan, jaga tingkah laku, supaya kita lebih aman ya. Kalau kita ragu ini salah nggak ya, atau menjadi kufur atau lebih baik gitu. Kalau sesuatu itu kita ragukan akan hukum daripada kafir atau tidak. Nah, ini banyak yang harus kita, atau juga yunkiru ijazal Quran, mengingkari daripada mujizatnya Al-Quran. Sahabati Abi Bakrin radhiyallahu anhu, mengingkari adanya sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, atau mengingkari adanya pembalasan di hari akhir. Awil jannati awil nari, seperti mengingkari juga adanya surga dan adanya neraka. Biasanya orang-orang yang sudah tidak memperdulikan ya, orang-orang yang imannya sudah tidak ada ya, dengan kehidupannya masuk bodoh. Yang penting dia bisa makan, dia bisa hidup ya, bisa menjalani hidup dengan penuh dengan kebahagiaan di dunia saja, tanpa memikirkan nanti di akhirat kita akan ke surga, ke neraka, dihisab atau tidak dan lain sebagainya. Dia tidak meyakini hal itu. Au ka ayyukan tiba nabiyan, atau mendustakan nabi ya. Au yastaghfifa au bimalakin, atau juga seperti meremehkan nabi atau malaikat. Ini juga sesuatu yang bisa membuat kita murtad, ya. Banyak nanti ya, kita nanti pertemuan insyaallah kita akan rangkum yang keduanya. Tapi dari bahasan tadi yang kita uraikan ini, kesimpulannya adalah kita mesti hati-hati, kita mesti menjaga lisan, menjaga hati dalam keyakinan, menjaga tingkah laku kita yang itu bisa memunculkan atau bisa mengarah kepada kemurtadan. Ya. Mudah-mudahan Allah jaga keimanannya, Allah jaga keislaman kita, dan tetap istiqomah dalam iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari kemurtadan. Ini juga hal-hal yang memicu kepada kemurtadan ini juga harus terus dijaga ya. Dalam kitab Sulamut Taufik itu juga dibahas macam-macam daripada perkataan atau perbuatan dan tingkah laku ya, hati. Nah, daripada kemurtadan ini, terutama lisan. Karena Nabi hadis Nabi SAW juga mengatakan bahwa selamatul insan fi lisan. Selamatnya manusia itu tergantung menjaga lisan. Bukan hanya kita mau menghina orang, ya. Bukan hanya kita mencaci maki. Kalau kita yakin dengan caci makian kita kepada orang lain tanpa kita hiraukan bahwa Allah tahu, bahwa Allah itu melihat, bahwa Allah itu mengawasi apa yang kita ucapkan, maka itu ranahnya sudah ke sini. Kalau dalam bahasa kita, maka mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan kita lebih hati-hati berucap, kita lebih hati-hati dalam keyakinan, kita lebih hati-hati dalam berbuat, karena itu akan menentukan nasib kita nanti. Alhamdulillah kalau kita sampai terbawa dalam kehinaan, dalam kemurtadan. Mudah-mudahan dengan Allah kita jaga senantiasa dalam istiqomah dalam keimanan. Apa yang disampaikan mudah-mudahan bisa dipahami sedikit jauhnya, dan mudah-mudahan kalaupun ada kesalahan dalam penyampaian salah mohon dikoreksi ya. Karena setiap manusia itu diberikan ilmu cuma sedikit ya, hanya sedikit yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sedikit itulah kita harus
terus berusaha memahami daripada ajaran-ajaran Islam kita. Itu saja mungkin untuk mengawali kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita semua, Allah senantiasa menjaga kita semua, Allah memberikan kesehatan lahir batin, dan juga daripada anak-anak kita mudah-mudahan dia senantiasa dijaga, karena zaman sekarang dengan zamannya media sosial ini ya, yang rawan ini anak-anak kita sekarang ya, rawan ya, dengan hal-hal yang membuat mereka ini terjerumus dalam lembah kehinaan ya. Ibu bapak sekalian yang punya anak hari ini yang sekolahnya SMP, SMA, laki perempuan, ini harus betul-betul dipantau ya, jangan sampai kebablasan nanti. Karena dengan media sosial ini luar biasa, ngeri sekarang zamannya. Mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita, menjaga keluarga kita daripada kesalahan-kesalahan dalam berbuat, berucap, bertindak dalam keyakinan. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau yang mau didiskusikan kita insya Allah diskusi 15 menit ya. Dan terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Insya Allah kita akan melanjutkan di kajian bulan depan di awal pekan insya Allah. Dan kita tutup dengan berdoa bersama. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallallahu radhiyallahu ta'ala anhu sahabat Rasulullah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin asy-syakirin hamdan 'alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam jami'il ahwali wal afat wa taqabbal minna jami'al hajat wa ta'ayyuna biha jami'is sayyi'at wa na'udzu bika innaka antal wajid wa tuballighna biha as-salawat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika wa badana bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم وفق الى الطريق. السلام عليكم ورحمة الله